Novena misi yang kedua ini dilakukan di Gedangan, paroki yang tua, 150 tahun. Itu artinya misi kita itu berkelanjutan. Bahkan sejak zaman Tuhan Yesus tidak berkeputusan, tidak ada putusnya. Nah sekarang tantangan untuk kita di tahun pengharapan ini, di tahun jubileum, adalah memberi warta, sukacita, pengharapan, pengampunan itu kepada makin banyak orang. Mengapa dulu para misionaris berhasil? Sebetulnya hatinya itu penuh pengampunan dan menyatakan pengampunan Tuhan, ya, bahwa Tuhan punya kasih kepada kita dan kita diberi hidup kekal. Itu suatu janji yang abadi, ya, dan itu terpenuhi ketika para misionaris datang. Sungguh-sungguh kerinduan orang di sini di Indonesia dan warta yang dibawa oleh misionaris ini gatok, connected, ya, connected. Jadi nyambung. Makanya misi berhasil. Dengan misi Yesus Kristus yang abadi itu di mana? Ya, misinya adalah kasih dan merengkuh orang, ya, terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, yang tidak punya pengharapan, yang putus asa. Nah, bagaimana gereja menyapa mereka? Saudara-saudari, salam jumpa dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam berkat Tuhan. Saya Romo Cahyo, saya pastor paroki Gereja Santo Yusuf Gedangan, yang tahun ini kami akan merayakan pemberkatan 150 tahun gereja ini diberkati pertama kali. Pada waktu itu diberkati oleh Monsinyur Linen. Pentingnya suatu peran, suatu kebersamaan dan keterlibatan umat beriman dan sampai sekarang terus berkembang. Nah, ini suatu cerita yang menarik. Sebab gereja ini hadir bukan hanya langsung bangunannya, tetapi juga ada orang-orang di sana yang berperan, para romo-romo perintis, dan kemudian juga para suster-suster perintis, dan juga banyak orang-orang yang bermurah hati untuk membantu, untuk bersama-sama memikirkan dan mengawali bagaimana. Mula-mula adalah suatu perkumpulan atau paguyuban, tetapi pada akhirnya memikirkan suatu tempat, suatu gedung seperti ini. Yang saya syukuri, saya, para romo dan umat yang hadir di sini menjadi bagian dari sejarah panjang perjalanan iman itu. Kalau dulu para misionaris berpikir bagaimana mengembangkan umat semakin banyak, bagaimana memelihara iman umat supaya tetap setia. Nah, sekarang jiwa misionaris itu perlu diperkembangkan lebih luas lagi, yaitu bagaimana kita memelihara iman itu, mengembangkannya untuk kebaikan bersama. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semakin banyak orang. Jadi mari sama-sama berdoa, mari sama-sama saling mendukung satu sama lain, supaya karya misi yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita itu semakin berkembang, dan kita wartakan terus warta sukacita kerajaan Allah ini sesuai dengan perubahan zamannya, sesuai dengan perubahan yang terjadi pada saat ini. Kita senantiasa menjadi pengikut, pewarta yang setia dan bersukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.